Anissa adalah seorang wanita yang ketangguhannya terbentuk bukan oleh pilihan, melainkan oleh keadaan. Usianya baru menginjak kepala 3, namun garis-garis halus di sekitar matanya menceritakan kisah kerja keras yang jauh melampaui usianya. Selama 5 tahun terakhir, negaranya adalah Korea Selatan, sebuah negeri yang menjanjikan kemakmuran dengan imbalan keringat dan kerinduan yang tak terperi. Ia meninggalkan kampung halamannya di sebuah desa kecil di Jawa Barat, meninggalkan suaminya, Bayu, dengan satu tujuan mulia, membangun istana kecil mereka, sebuah rumah yang akan menjadi saksi bisu cinta dan pengorbanan mereka. Setiap pagi, saat udara dingin menusuk tulang bahkan melalui lapisan pakaian tebalnya, Anissa sudah harus berdiri di depan mesin pabrik pengolahan komponen elektronik. Pukul 5 pagi, asramanya yang sempit dan hanya berisi satu ranjang, satu lemari kecil, dan sebuah meja lipat, sudah ia tinggalkan. Rutinitasnya monoton dan melelahkan. 8 jam, terkadang 10 jika ada lembur yang ia ambil tanpa ragu, dihabiskannya dengan gerakan yang sama berulang-ulang. Tangannya yang dulu lentik kini sedikit kasar, kapalan di beberapa bagian, bukti dari ribuan jam kerja tanpa henti. Namun, setiap kali rasa lelah dan jenuh mulai menggerogoti semangatnya, Anissa akan memejamkan mata sejenak dan membayangkan satu hal, wajah Bayu yang tersenyum di teras rumah baru mereka. Bayangan itu adalah bahan bakarnya. Setiap akhir bulan, saat amplop gaji berada di tangannya, Anissa tidak merasakan dorongan untuk memanjakan diri. Tidak ada tas mahal, tidak ada makan malam di restoran mewah, tidak ada jalan-jalan yang menghabiskan uang. Pikirannya hanya satu, segera pergi ke pusat pengiriman uang. Ia akan menghitung dengan cermat, menyisakan sedikit untuk biaya hidupnya yang paling esensial, dan mengirimkan sisa terbesar ke rekening Bayu. Ini untuk cicilan material, Mas. Atau, ini untuk upah tukang, Mas. Tulisnya dalam pesan singkat yang menyertai notifikasi transfer. Komunikasi mereka terjalin melalui layar ponsel. Waktu menjadi barang mewah. Karena perbedaan jam dan jadwal kerja yang padat, mereka hanya bisa terhubung di sela-sela istirahat atau larut malam saat tubuh Anissa sudah menjerit minta diistirahatkan. Namun, melihat wajah Bayu di layar adalah pelepas lelah yang paling mujarab. "Bagaimana pekerjaan hari ini, sayang?" tanya Bayu suatu malam. Wajahnya memenuhi layar ponsel Anissa. Ia tampak sedikit lebih berisi dibandingkan saat Anissa berangkat dulu. Pipinya lebih tembam. "Seperti biasa, Mas. Cukup melelahkan. Tapi tidak apa-apa," jawab Anissa sambil tersenyum. Ia sengaja menyembunyikan rasa sakit di punggungnya. Ia tidak ingin Bayu khawatir. "Rumah kita bagaimana? Sudah sampai mana?" Bayu dengan antusias membalik kameranya, menunjukkan perkembangan bangunan yang berdiri megah di belakangnya. Dindingnya sudah berdiri kokoh, atapnya sudah terpasang. Desain modern minimalis yang mereka impikan mulai terbentuk nyata. "Lihat, sayang, sudah hampir jadi. Tinggal pemasangan keramik dan pengecatan. Semua berkat kerja kerasmu. Aku di sini hanya mengawasi saja." Hati Anissa menghangat. Ia merasa setiap tetes keringatnya tidak sia-sia. Ia melihat pilar-pilar kokoh itu dan merasa sedang membangun pilar masa depan keluarganya. "Syukurlah. Jaga kesehatannya, Mas. Awasi tukangnya baik-baik. Pilih material yang kualitasnya bagus. Jangan sampai kurang." "Pasti, sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Uangmu aku kelola dengan sangat hati-hati. Semuanya untuk istana kita," jawab Bayu dengan nada meyakinkan. "Cepatlah pulang. Rumah ini sepi tanpamu." Kata-kata itu, "cepatlah pulang," menjadi mantra bagi Anissa. Dan kini, penantian itu akan segera berakhir. Kontrak kerjanya akan selesai 2 bulan lagi. Namun ia sudah tidak sabar. Idul Adha akan tiba dalam 2 minggu. Sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Bagaimana jika ia pulang lebih cepat? Pulang tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin memberikan kejutan termanis dalam hidup Bayu. Ia membayangkan akan tiba di malam takbiran, mengetuk pintu, dan melihat ekspresi terkejut suaminya yang berubah menjadi tangis bahagia. Mereka akan merayakan Idul Adha pertama di rumah baru, menyembelih hewan kurban yang sudah ia niatkan sejak lama.
Rencana itu memberinya energi baru. Ia segera mengurus semua dokumen kepulangannya, meminta izin pulang lebih awal dengan alasan keluarga. Atasannya, seorang pria parubaya Korea yang memahami dedikasi Anissa selama ini, memberikan izin tanpa banyak bertanya. Dengan jantung berdebar kencang, Anissa membeli tiket pesawat secara daring. Tanggal kepulangan, sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Sisa hari-harinya di pabrik terasa lebih ringan. Ia mulai berbelanja. Sebuah jam tangan untuk Bayu, model terbaru yang ia tahu suaminya itu idam-idamkan. Pakaian-pakaian bagus, parfum mahal yang aromanya maskulin, dan berbagai oleh-oleh untuk mertua dan keluarganya. Kopernya terisi penuh bukan hanya dengan barang, tapi juga dengan rindu dan harapan yang meluap-luap. Ia bahkan sudah membeli beberapa setel pakaian tidur dari satin yang lembut, membayangkan memakainya di kamar utama rumah baru mereka. Kamar yang fotonya sering dikirimkan Bayu, lengkap dengan ranjang besar dan jendela yang menghadap ke taman kecil. Pada malam terakhirnya di asrama, Anissa melakukan panggilan video seperti biasa. Ia berusaha keras menjaga nada bicaranya agar tetap normal, tidak menunjukkan gejolak kebahagiaan yang luar biasa di dalam dadanya. "Mas, nanti kalau aku pulang, Mas mau dimasakin apa?" tanyanya, sebuah pancingan kecil. Bayu tertawa. "Aku mau makan semua masakanmu. Apa saja yang kamu masak pasti enak. Tapi yang paling aku mau itu kamu ada di sini, di sampingku." "Sudah tidak sabar rasanya," kata Bayu. Anissa tersenyum tulus. "Sebentar lagi, Mas. Sebentar lagi." "Iya, 2 bulan lagi. Aku akan hitung hari," balas Bayu. Anissa hampir saja keceplosan. Ia menahan lidahnya sekuat tenaga. "Iya, Mas. 2 bulan. Aku tutup dulu ya. Mau istirahat. Besok kerja pagi." "Baik, sayang. Selamat tidur. Mimpi indah. Aku mencintaimu." "Aku juga mencintaimu, Mas." Panggilan itu berakhir. Anissa memeluk ponselnya erat-erat. Ia tidak akan tidur malam ini. Bukan karena harus bekerja, tapi karena besok pagi, ia akan memulai perjalanannya pulang. Perjalanan untuk menuai hasil dari 5 tahun pengorbanan. Perjalanan menuju istana yang ia bangun dengan tetesan keringat di negeri seberang. Bandara Internasional Incheon riuh rendah oleh ribuan orang yang bergerak seperti semut dalam sebuah jalur yang tak terlihat. Anissa menarik kopernya yang berat. Langkahnya terasa ringan meskipun membawa beban puluhan kilogram. Udara pagi itu terasa berbeda. Bukan lagi udara dingin yang menandakan dimulainya hari kerja, melainkan udara yang penuh antisipasi. Ia memandangi papan keberangkatan, mencari nomor penerbangannya menuju Jakarta. Saat menemukannya, sebuah senyum lega terukir di wajahnya. Semuanya nyata. Ia benar-benar akan pulang. Di sekelilingnya, banyak wajah-wajah serupa dengannya. Wajah-wajah pekerja migran Indonesia yang juga mengejar mimpi di negeri ginseng. Ia mendengar percakapan dalam bahasa Sunda dan Jawa di antara mereka, membahas oleh-oleh yang dibawa dan keluarga yang menanti. Seorang ibu di sebelahnya sedang melakukan panggilan video dengan anaknya, berjanji akan segera tiba di rumah. Anissa hanya tersenyum dalam hati. Bedanya, tidak ada satupun orang di rumah yang tahu ia sedang dalam perjalanan. Kejutannya akan menjadi yang paling istimewa. Proses check-in dan imigrasi berjalan lancar. Selama menunggu di ruang tunggu, ia mengeluarkan ponselnya. Ada beberapa pesan dari Bayu, mengucapkan selamat pagi dan menanyakan kabarnya. Anissa hanya membalas singkat. "Baru bangun, Mas. Mau siap-siap kerja." Sebuah kebohongan kecil demi sebuah kebahagiaan besar. Begitu pikirnya. Ia membuka galeri fotonya, menatap gambar-gambar perkembangan rumah mereka dari waktu ke waktu. Dari sebidang tanah kosong, menjadi pondasi, lalu dinding yang berdiri, hingga sebuah bangunan utuh yang tampak gagah. Ia memperbesar foto terakhir, di mana Bayu berdiri di depan pintu utama sambil tersenyum lebar. Senyum itulah yang menjadi tujuannya. Panggilan untuk memasuki pesawat akhirnya terdengar. Jantung Anissa berdebar semakin kencang. Ini adalah langkah terakhirnya di tanah Korea. 7 jam penerbangan terasa seperti seumur hidup.
Ia mencoba tidur, namun matanya menolak untuk terpejam. Pikirannya melayang, menyusun skenario di kepalanya. Ia akan tiba di Jakarta sore hari. Ia sudah memesan mobil sewaan secara daring, sebuah mobil pribadi agar pergerakannya tidak mencolok. Perjalanan darat ke desanya akan memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Ia memperkirakan akan tiba di gerbang desanya sekitar pukul 10 atau 11 malam. Waktu yang sempurna. Suasana sudah sepi, dan Bayu mungkin sudah bersantai di rumah. "Mbak mau pulang kampung juga?" tanya seorang wanita muda yang duduk di sebelahnya, membuyarkan lamunan Anissa. Anissa menoleh dan tersenyum ramah. "Iya, Mbak. Mau libur lebaran." "Wah, senangnya. Suami dan anak-anak pasti sudah menunggu ya?" Pertanyaan itu membuatnya tersipu. "Suami saja, Mbak. Kami belum punya anak. Ini mau kasih kejutan. Dia tidak tahu saya pulang hari ini." Mata wanita itu berbinar. "Wah, romantis sekali. Pasti senang sekali suaminya nanti. Saya juga sudah tidak sabar bertemu anak saya. Sudah 2 tahun tidak bertemu langsung, hanya lewat video." Percakapan singkat itu membuat Anissa semakin yakin bahwa keputusannya benar. Semua pengorbanan ini adalah demi kebahagiaan bersama. Mereka bertukar cerita tentang suka duka bekerja di negeri orang, tentang makanan yang dirindukan, dan tentang keluarga yang menjadi alasan mereka bertahan. Waktu pun terasa berjalan lebih cepat. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu pintu pesawat terbuka, hawa panas dan lembab khas Indonesia langsung menyergapnya. Anissa menghirupnya dalam-dalam. Ini adalah aroma rumah. Ia tidak merasa gerah, justru merasa nyaman. Setelah melalui proses imigrasi dan mengambil bagasinya, ia segera mencari pengemudi yang sudah ia sewa. Seorang pria bernama Agus menyapanya dengan ramah, membawa papan nama bertuliskan, "Ibu Anissa." "Selamat datang kembali di tanah air, Bu Anissa," sapa Pak Agus sambil membantunya memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. "Kita langsung berangkat ke Sukabumi, ya?" "Iya, Pak. Langsung saja," jawab Anissa sambil masuk ke dalam mobil. Perjalanan darat pun dimulai. Anissa memandangi pemandangan dari balik jendela. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta perlahan berganti dengan jalan tol yang padat. Lalu berganti lagi dengan pemandangan hijau saat mobil mulai memasuki kawasan pedesaan. Semakin dekat dengan kampungnya, semakin kencang detak jantungnya. Ia meminta Pak Agus untuk berhenti sejenak di sebuah pusat oleh-oleh. Ia membeli beberapa kotak kue lapis, dodol, dan makanan ringan lainnya untuk mertua dan tetangga terdekat. Ia ingin berbagi kebahagiaan. "Suami pasti bangga sekali punya istri seperti ibu," celetuk Pak Agus di tengah perjalanan. Membangun rumah sebesar itu dari hasil kerja di luar negeri, tidak semua orang bisa. Anissa tersenyum. "Bukan saya saja, Pak. Suami saya juga hebat. Dia yang mengawasi semuanya di sini." Pak Agus mengangguk-angguk. Obrolan ringan mereka membuat perjalanan yang panjang tidak terasa membosankan. Akhirnya, mereka tiba di gerbang desa. Hari sudah gelap, sekitar pukul 10 malam. Lampu-lampu dari rumah penduduk tampak berkelip di kejauhan. Suara jangkrik mulai terdengar. Musik alam yang begitu ia rindukan. "Pak, berhenti di depan saja ya, di dekat tikungan itu," pinta Anissa. "Jangan sampai ke depan rumah saya. Saya mau jalan kaki sedikit, biar tidak ada suara mobil." "Siap, Bu. Mau memberikan kejutannya," kata Pak Agus sambil tersenyum mengerti. Mobil berhenti di tempat yang Anissa tunjuk, sekitar 100 meter dari rumahnya. Setelah membayar ongkos sewa dan mengucapkan terima kasih, Anissa turun dari mobil. Ia menyeret 2 kopernya yang besar perlahan-lahan di jalanan desa yang sepi. Udara malam terasa sejuk. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet rumahnya. Rumah itu berdiri paling megah di antara rumah-rumah lainnya, persis seperti dalam foto. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala, bahkan lampu teras sekalipun. Hati Anissa sedikit mencelos. Mungkinkah Bayu sedang keluar? Atau mungkin ia sudah tidur? Tidak mungkin.
Ini baru pukul 10 malam. Besok adalah hari raya. Biasanya orang-orang masih terjaga untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ia terus berjalan. Langkahnya melambat saat semakin dekat. Ia tiba di depan gerbang besi tempayang tinggi. Gerbang yang ia pilih sendiri modelnya dari sebuah katalog. Gerbang itu tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Anissa mendorongnya perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia melangkah masuk ke halaman yang dilapisi rumput Jepang. Semuanya tampak sempurna, persis seperti yang ia bayangkan. Namun keheningan dan kegelapan itu terasa aneh, menekan. Ia menyeret kopernya sampai ke depan pintu utama. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti total. Di atas keset "Selamat Datang" tergeletak sepasang sandal wanita. Sandal dengan hak tinggi kecil, berwarna merah menyala. Anissa membeku. Ia menatap sandal itu lekat-lekat. Itu bukan miliknya. Ukurannya lebih kecil. Dan yang paling penting, Bayu tahu ia tidak suka warna merah. Dunia Anissa seakan menyempit. Terfokus hanya pada sepasang sandal merah yang tergeletak congkak di depan pintu rumahnya. Benda itu tampak begitu asing, begitu salah tempat di atas keset yang seharusnya menyambut kepulangannya. Ratusan kemungkinan berkecamuk di dalam kepalanya. Setiap satu berusaha mencari penjelasan yang masuk akal dan tidak menyakitkan. Mungkin itu milik adiknya Bayu? Atau sepupunya yang datang berkunjung? Tapi mengapa rumah segelap ini jika ada tamu? Mengapa Bayu tidak memberitahunya? Napas Anissa menjadi berat. Udara malam yang sejuk tiba-tiba terasa menyesakkan. Koper yang ia seret dengan sisa-sisa tenaganya kini terasa seperti beban beratus-ratus kilogram. Hadiah-hadiah di dalamnya, jam tangan mahal, parfum, pakaian baru, semua terasa seperti barang-barang konyol yang mengejek kebodohannya. Ia melepaskan pegangan koper, membiarkannya tergeletak begitu saja di sampingnya. Tangannya terasa dingin dan gemetar. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu kayu jati yang kokoh. Pintu itu adalah salah satu bagian termahal dari rumah ini, dengan ukiran minimalis yang ia pilih sendiri. Ia menempelkan telinganya ke permukaan kayu yang dingin itu, menahan napas. Awalnya ia tidak mendengar apa-apa selain detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinga. Namun, saat ia lebih mempertajam pendengarannya, sebuah suara sayup-sayup berhasil menembus keheningan. Itu adalah suara tawa. Tawa seorang wanita, lirih dan manja. Bukan tawa adiknya, bukan tawa ibunya, bukan tawa siapapun yang ia kenal. Tawa itu disusul oleh suara berat yang sangat ia kenali. Suara Bayu, suaminya. "Jangan. Nanti ada yang dengar," kata suara itu, terdengar seperti bisikan mesra. Seketika itu juga, lutut Anissa terasa lemas. Penyangkalan yang coba ia bangun di dalam benaknya runtuh berkeping-keping. Udara seakan tersedot dari paru-parunya. Rasa sakit yang tajam dan tak terlukiskan menusuk ulu hatinya, menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini adalah kepastian. Pengkhianatan itu sedang terjadi sekarang, di dalam rumah yang ia bangun dengan darah dan air mata. Di atas pondasi impian-impiannya. Amarah mulai mendidih, mengalahkan rasa sakit yang melumpuhkan. Amarah yang dingin dan kelam. Wajahnya yang pucat pasi kini mengeras. Matanya yang tadi dipenuhi kerinduan kini berkilat tajam. Ia tidak lagi gemetar. Tangannya terkepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mundur selangkah, menatap pintu di hadapannya seolah itu adalah musuh utamanya. Ia tidak akan pergi. Ia tidak akan menangis diam-diam lalu melarikan diri. Ini adalah rumahnya. Ia punya hak lebih dari siapapun untuk berada di dalam sana. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tangannya dan menggedor pintu itu. Bukan ketukan, melainkan gedoran yang keras dan penuh amarah. "Buka! Bayu, buka pintunya!" teriaknya. Suaranya serak dan bergetar karena emosi yang tertahan. Gedorannya memecah keheningan malam, bergema di halaman yang sepi. Dari dalam, suara-suara tadi langsung senyap. Hening. Anissa bisa membayangkan kepanikan yang terjadi di dalam sana. Kepanikan dua orang yang tertangkap basah. Kepuasan getir menyelimuti hatinya sejenak. "Bayu,
Aku tahu kamu di dalam. Buka atau aku dobrak pintu ini. Teriaknya lagi, lebih keras. Ia tidak peduli jika tetangga mendengar. Ia tidak peduli lagi pada apapun. Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari dalam. Disusul suara barang jatuh. Lalu suara kunci diputar dengan gugup. Pintu itu akhirnya terbuka sedikit. Dari celah itu, muncul kepala Bayu. Matanya membelalak kaget. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menatap Anissa seolah melihat hantu. Anissa? Kak kamu bagaimana bisa? Tanyanya tergagap, tidak mampu menyusun kalimat yang utuh. Anissa tidak menjawab. Ia mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga, membuat Bayu terhuyung mundur. Dan di sanalah, di ruang tamu yang gelap, berdiri seorang wanita yang sedang berusaha merapikan pakaiannya dengan panik. Wanita itu tidak lebih tua darinya. Wajahnya cukup cantik namun kini dipenuhi ketakutan. Di sofa, tergeletak selimut yang acak-acakan. Aroma parfum wanita yang menyengat bercampur dengan udara pengap di dalam ruangan. Mata Anissa dan wanita itu bertemu. Kilat kebencian dan penghinaan terpancar dari mata Anissa. Wanita itu menunduk, tidak berani membalas tatapannya. Anissa mengalihkan pandangannya kembali ke Bayu, yang masih berdiri mematung karena syok. Jadi ini alasanmu memintaku cepat pulang? Desis Anissa. Suaranya rendah namun penuh racun. Untuk mengenalkan aku pada istana barumu yang sudah kau isi dengan perempuan lain. Nis, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Bayu mencoba mendekat. Tangannya terulur. Jangan sentuh aku, bentak Anissa. Membuat Bayu menarik kembali tangannya. Tidak seperti yang aku lihat? Lalu apa? Aku buta? Aku tuli. 5 tahun aku banting tulang di negeri orang. Setiap sen yang aku dapat aku kirimkan untuk rumah ini. Dan ini balasanmu. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh. Tapi ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Setiap tetesnya terasa panas membakar pipinya. Ia menatap sekeliling ruang tamu itu. Sofa empuk yang ia pilih, meja kaca yang harganya jutaan, hiasan dinding, semuanya ia bayar dengan jam-jam lemburnya. Dan semua itu telah dinodai. Rumah impiannya telah berubah menjadi neraka. Pintu kokoh itu bukan lagi pelindung, melainkan gerbang pengkhianatan. Ia berdiri di ambang pintu, di antara malam yang dingin dan neraka yang hangat di dalam rumahnya sendiri. Langkahnya terasa berat untuk masuk, namun lebih berat lagi untuk berbalik dan pergi. Disinilah babak baru hidupnya akan dimulai. Di atas puing-puing kepercayaan yang baru saja dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Ruang tamu yang seharusnya menjadi saksi reuni yang hangat kini berubah menjadi panggung bisu sebuah drama pengkhianatan. Udara terasa berat, dipenuhi ketegangan dan aroma parfum wanita yang asing. Aroma yang kini terasa memuakkan bagi Anissa. Bayu masih berdiri terpaku, lidahnya keluh. Otaknya berusaha keras mencerna kenyataan bahwa Anissa berdiri di hadapannya, bukan berada ribuan kilometer jauhnya di Korea. Wanita selingkuhannya, yang belakangan Anissa ketahui bernama Rina, hanya bisa menunduk dalam-dalam, rambutnya yang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya yang pias. Ia tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. Anissa mengambil satu langkah maju, melintasi ambang pintu dan secara resmi memasuki nerakanya sendiri. Matanya yang tajam memindai setiap sudut ruangan, lalu berhenti pada Bayu. Aku tanya sekali lagi, Bayu, siapa dia? Suaranya rendah, namun setiap kata terdengar seperti sabetan pedang. Bayu tergagap. Nis, dia Rina. Teman-teman lama. Teman. Anissa tertawa sinis, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Teman lama yang menemanimu di kamar tidur utama rumahku? Teman macam apa yang kau maksud? Ia melirik ke arah sofa, ke selimut yang teronggok di sana. Atau kalian terlalu sibuk sampai tidak sempat masuk ke kamar? Wajah Bayu memerah padam, campuran antara malu dan panik. Bukan begitu, Nis. Sumpah, kami hanya mengobrol. Dia datang berkunjung, lalu karena sudah malam. Lalu apa? Potong Anissa. Suaranya naik 1 oktav.
Amarahnya yang sempat ia kendalikan kini meledak. Karena sudah malam lalu kau menyuruhnya menginap di rumah yang aku bangun dengan mengorbankan masa mudaku? Kau pikir aku ini bodoh, Bayu? Anissa berjalan mendekati meja kopi di tengah ruangan. Di atasnya ada sebuah vas bunga kristal kecil yang cantik. Ia ingat betul saat membelinya secara daring, membayangkan akan mengisinya dengan bunga sedap malam segar. Ia mengambil vas itu, menimangnya di tangan. Rasanya dingin dan berat. Aku bekerja dari subuh sampai malam. Tanganku kapalan, punggungku sakit setiap hari. Aku makan seadanya supaya bisa mengirim lebih banyak uang untukmu. Aku menolak semua ajakan temanku untuk bersenang-senang, karena pikiranku hanya ada rumah ini. Rumah kita, Anissa berbicara. Suaranya kembali tenang namun penuh dengan getar kepedihan. Ia menatap Bayu lekat-lekat. Lalu kau, apa yang kau lakukan di sini? Menunggui kirimanku sambil bersenang-senang dengan teman di atas penderitaanku. Anissa, aku minta maaf. Aku hilaf, lirih Bayu. Akhirnya menemukan kata-kata yang paling klise. Aku kesepian. Nis. 5 tahun itu waktu yang lama. Jawaban itu adalah bensin yang disiramkan ke api amarah Anissa. Kesepian? Kau bicara tentang kesepian padaku. Teriaknya. Kau pikir aku di sana sedang berpesta? Aku juga kesepian. Bodoh. Aku merindukanmu setiap detik. Tapi aku bertahan karena aku punya tujuan. Karena aku percaya padamu. Ternyata kepercayaanku hanya jadi bahan tertawaanmu. Praaang. Vas kristal itu ia lemparkan ke dinding. Hancur berkeping-keping menjadi serpihan tak berarti. Suara pecahan kaca itu membuat Rina tersentak kaget dan menjerit kecil. Bayu pun terlonjak. Itu. Lihat itu. Anissa menunjuk pecahan kaca di lantai. Itu sama seperti kepercayaanku padamu. Sama seperti mimpi-mimpiku. Hancur. Tidak ada gunanya lagi. Ia kemudian beralih menatap Rina, yang semakin gemetar ketakutan. Dan kau, perempuan, apa kau tidak punya harga diri? Menggoda suami orang? Masuk ke dalam rumah yang dibangun dengan keringat istri sahnya? Kau tidak berpikir. Rina hanya bisa menggelengkan kepala. Air matanya mulai menetes. Maaf, Mbak. Saya tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu. Sela Anissa tajam. Kau pasti tahu dia sudah beristri. Kau pasti tahu dari mana datangnya semua kemewahan ini. Kau menikmatinya. Bukan? Tidur di ranjang yang empuk. Duduk di sofa yang nyaman. Semuanya dibiayai oleh perempuan bodoh yang sedang kau hianati ini. Anissa berjalan ke arah kopernya. Membukanya dengan kasar. Ia mengeluarkan sebuah kotak jam tangan dan melemparkannya ke lantai dekat kaki Bayu. Ini. Jam tangan yang kau inginkan. Aku membelinya dengan uang bonusku. Aku tidak tidur 2 hari untuk menyelesaikan target agar dapat bonus itu. Ambil. Pakailah. Mungkin cocok untukmu pakai saat berkencan dengan perempuan ini. Kemudian ia mengeluarkan pakaian-pakaian baru, parfum, dan semua oleh-oleh yang sudah ia siapkan. Ia melemparkannya satu persatu ke tengah ruangan. Barang-barang yang tadinya ia bungkus dengan cinta dan rindu kini menjadi simbol kebodohannya. Bayu hanya bisa menatap nanar. Ia mencoba mendekat lagi. Nis. Sudah, Nis. Aku mohon, hentikan. Kita bicarakan baik-baik. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kata Anissa dingin. Matanya sudah kering, energinya terkuras. Yang tersisa hanyalah keputusan. Malam ini, aku sudah melihat semuanya. Aku sudah mendapatkan semua jawaban. Ia berhenti, mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke arah Bayu dan Rina. Tatapannya begitu dingin hingga membuat mereka bergidik. Sekarang, aku mau kalian berdua keluar dari rumah ini. Nis, ini juga rumahku. Protes Bayu lemah. Rumahmu. Anissa tersenyum miring. Tunjukkan padaku satu bata saja di rumah ini yang kau beli dengan uangmu sendiri. Tunjukkan satu paku yang kau bayar dengan keringatmu. Tidak ada, kan? Rumah ini milikku. Tanahnya atas namaku.
Setiap senti bangunannya lunas dengan uangku. Kau hanya menumpang di sini, Bayu. Dan masa menumpangmu sudah habis. Ia menunjuk ke arah pintu. Keluar. Bawa perempuanmu ini dan semua barang-barangmu. Aku beri waktu 5 menit. Setelah itu, jika kalian masih di sini, aku akan berteriak memanggil seluruh warga desa untuk menyaksikan aib kalian. Ancaman itu berhasil. Ketakutan akan penghakiman massa lebih besar daripada rasa malunya. Bayu, dengan wajah kalah total, mulai memunguti beberapa helai pakaiannya yang ada di sana. Rina, dengan langkah tergesa-gesa, menyambar tas tangannya dan langsung berlari keluar pintu, bahkan tanpa menunggu Bayu. Ia menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Bayu sendirian menghadapi amukan sang istri. Bayu menatap Anissa untuk terakhir kalinya. Matanya memohon. "Anissa, keluar!" Desis Anissa tanpa kompromi. Dengan langkah gontai, Bayu akhirnya berjalan keluar dari rumah impiannya. Pintu dibiarkan terbuka. Anissa tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya berdiri di tengah ruang tamu yang kini berantakan seperti kapal pecah, dikelilingi oleh serpihan kristal dan hadiah-hadiah yang tak akan pernah terpakai. Pengkhianatan itu telah terjadi di atas pondasi impiannya. Dan kini, pondasi itu terasa goyah, siap untuk runtuh kapan saja. Setelah Bayu menghilang di balik pintu yang terbuka, keheningan yang berat menyelimuti rumah itu. Suara gedoran pintu, teriakan, dan tangisan kini telah lenyap, digantikan oleh sunyi yang 1000 kali lebih menyakitkan. Anissa masih berdiri mematung di tengah ruang tamu. Napasnya terengah-engah, bukan karena lelah fisik, tetapi karena beban emosi yang baru saja ia tumpahkan. Ruangan itu terasa luas dan kosong. Perlahan, ia berjalan dan menutup pintu kayu jati itu. Suara klik dari kunci yang ia putar terdengar begitu final. Ia sendirian sekarang. Benar-benar sendirian di dalam istana yang ia bangun untuk kebersamaan. Amarah yang tadi membara kini mulai padam, menyisakan bara kepedihan yang menyakitkan. Ia menyandarkan punggungnya ke pintu. Lalu tubuhnya luruh ke lantai yang dingin. Disinilah, dalam kegelapan dan kesendirian, ia membiarkan dirinya hancur. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Bukan tangisan keras, melainkan rintihan pilu yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. 5 tahun. 5 tahun ia menabung rindu, menabung lelah, menabung harapan. Semuanya musnah dalam satu malam. Setiap janji manis Bayu, setiap foto perkembangan rumah yang dikirimkan, setiap kata, "Aku mencintaimu," kini terasa seperti kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Setelah beberapa saat menangis dalam diam, ia bangkit. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk bergerak. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya menggunakan cahaya dari layar ponselnya. Ia memulai sebuah tur pemakaman. Tur untuk mengubur mimpi-mimpinya di setiap sudut rumah ini. Ia masuk ke dapur. Sebuah dapur modern dengan kitchen set mewah yang ia pilih modelnya. Ia membayangkan akan memasak opor ayam dan rendang untuk Bayu besok pagi. Tangannya mengelus permukaan meja granit yang dingin. Terasa asing. Dapur ini belum pernah dipakai, namun sudah terasa basi. Ia melanjutkan langkahnya ke ruang keluarga, tempat sebuah televisi layar datar besar yang masih terbungkus plastik menempel di dinding. Ia membayangkan akan menonton film bersama Bayu di sana. Bayangan itu kini terasa konyol. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu. Pintu kamar tidur utama. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah tempat tersakral, inti dari rumah ini, inti dari mimpi-mimpinya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu hingga terbuka. Gelap. Ia menyalakan lampu kamar. Pemandangan di hadapannya adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa hatinya. Ranjang berukuran besar itu acak-acakan. Sprei yang ia pesan khusus dari Jakarta kusut masai. 2 bantal tergeletak tidak pada tempatnya. Aroma parfum Rina di kamar ini bahkan lebih pekat. Ini adalah bukti fisik yang tak terbantahkan. Di atas ranjang inilah, ranjang yang seharusnya menjadi singgasananya, suaminya telah bercinta dengan wanita lain. Rasa mual naik ke kerongkongannya. Rumah ini bukan lagi sebuah istana.
Rumah ini adalah sebuah noda. Sebuah monumen penghinaan yang dibangun dengan uangnya sendiri. Setiap dinding seolah mengejeknya. Setiap perabot seolah menertawakan kebodohannya. Ia tidak akan pernah bisa tidur di ranjang ini. Ia tidak akan pernah bisa memasak di dapur itu. Ia tidak akan pernah bisa hidup di rumah ini. Pikiran untuk tinggal di sini, dihantui oleh bayangan pengkhianatan di setiap sudut, terasa lebih menyiksa daripada kehilangan rumah itu sendiri. Anissa berjalan keluar dari kamar, menutup pintunya rapat-rapat seolah sedang menyegel sebuah makam. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di lantai yang dingin di antara serakan barang-barang. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Menjual rumah ini? Pikiran itu terlintas. Tapi ia tidak sanggup. Ia tidak sanggup melihat orang lain tinggal di rumah ini. Lebih dari itu, ia tidak sanggup jika Bayu, entah bagaimana caranya, mendapat bagian dari hasil penjualan. Pikiran bahwa Bayu akan menikmati hasil jerih payahnya bersama wanita lain membuat darahnya mendidih kembali. Bayu tidak boleh mendapatkan apa-apa. Pria itu harus merasakan kehilangan, sama seperti dirinya yang kehilangan kepercayaan dan masa depan. Jika ia tidak bisa memiliki rumah ini dengan bahagia, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Saat itulah sebuah ide gila, radikal, dan mengerikan terbentuk di benaknya. Ide itu datang seperti kilat, menyambar di tengah kegelapan keputusasaannya. Jika sebuah benda sudah ternoda dan tidak bisa dibersihkan, maka benda itu harus dimusnahkan. Di luar, sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Gema takbir mulai berkumandang dari masjid desa, menyambut datangnya pagi hari raya Idul Adha, hari pengorbanan. Ironis sekali, Anissa merasa ia juga akan melakukan sebuah pengorbanan besar hari ini. Pengorbanan untuk harga dirinya. Dengan jari-jari yang kini tidak lagi gemetar, melainkan kaku karena tekad, ia membuka ponselnya. Ia tidak mencari kontak pengacara atau keluarganya. Ia membuka mesin pencari dan mengetik, "Jasa bongkar rumah sewa alat berat Sukabumi." Beberapa nomor muncul di layar. Ia memilih yang pertama, yang memiliki keterangan, siap 24 jam. Ia menekan tombol panggil. Jantungnya tidak berdebar. Pikirannya jernih. Di ujung sana, terdengar suara pria yang mengantuk. "Halo, selamat pagi," dengan CV Perkasa Jaya. "Selamat pagi," jawab Anissa. Suaranya terdengar datar dan tanpa emosi. "Saya mau menyewa alat berat, eskavator, untuk merobohkan rumah." Pria di seberang telepon terdiam sejenak. Mungkin kaget dengan permintaan di waktu subuh seperti ini. "Merobohkan rumah, Bu? Hari ini? Ini kan hari Lebaran." "Iya, hari ini. Pagi ini juga. Setelah salat Id," tegas Anissa. "Lokasinya di Desa Cijati. Saya akan kirimkan alamat lengkapnya." "Berapa biayanya?" "Waduh, Bu. Kalau mendadak dan di hari libur besar seperti ini, biayanya bisa 2 kali lipat. Operator kami juga libur." "Saya tidak peduli," jawab Anissa tanpa ragu. "Saya bayar 3 kali lipat. Tunai. Yang penting alatnya tiba di lokasi pagi ini dan pekerjaan selesai hari ini juga." Kesunyian di seberang telepon menunjukkan si pemilik jasa sedang menimbang-nimbang tawaran yang sangat menggiurkan itu. Akhirnya, suara itu kembali terdengar, lebih bersemangat. "Baik, Bu. 3 kali lipat. Bisa diatur. Tolong kirimkan alamat lengkap dan foto bangunannya lewat WhatsApp agar kami bisa perkirakan jenis alat yang harus dibawa." "Akan segera saya kirimkan." Panggilan itu berakhir. Anissa berdiri, berjalan keluar teras, dan memotret rumah megah itu di bawah cahaya fajar yang mulai merekah. Rumah yang indah, rumah yang gagah, rumah yang akan segera menjadi tumpukan puing. Ia mengirimkan foto dan alamatnya, lalu menerima balasan singkat. "Siap, Bu. Tim kami akan meluncur ke lokasi." Keputusan telah dibuat. Di ambang subuh hari raya yang suci, Anissa telah memutuskan untuk meruntuhkan mahligai impiannya, demi menegakkan kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Pagi Idul Adha di Desa Cijati biasanya diisi dengan kedamaian dan sukacita.
Udara pagi yang segar dipenuhi gema takbir yang sahut-menyahut dari pengeras suara masjid. Para warga, mengenakan pakaian terbaik mereka, berjalan beriringan menuju lapangan desa untuk melaksanakan salat Id. Anak-anak berlarian kecil dengan wajah ceria, memamerkan baju baru mereka. Sebuah pemandangan kerukunan yang terjadi setahun sekali. Namun, kedamaian pagi itu mulai retak sekitar pukul 8. Tepat saat sebagian besar warga baru saja selesai salat dan mulai bersalam-salaman. Sebuah suara aneh dan kasar mulai terdengar dari arah jalan utama. Bukan suara knalpot motor atau mobil biasa, melainkan deru mesin diesel yang berat dan dalam, diiringi bunyi berderit dari rantai besi yang bergesekan dengan aspal. Semua mata menoleh ke sumber suara. Sebuah monster kuning raksasa bergerak perlahan memasuki jalan desa. Sebuah eskavator. Kehadirannya begitu kontras dengan suasana lebaran, seperti sebuah kesalahan zaman. Orang-orang berhenti melangkah. Percakapan mereka terhenti. Mereka saling pandang, bertanya-tanya dalam hati. Proyek apa yang dikerjakan di hari suci ini? Eskavator itu terus bergerak, melewati kerumunan warga yang menatapnya dengan heran, dan akhirnya berhenti tepat di depan rumah termegah di desa itu. Rumah baru milik Bayu dan Anissa. Di depan gerbang rumah yang terbuka lebar, Anissa sudah berdiri menunggu. Ia tidak mengenakan baju lebaran. Ia hanya memakai kaos oblong sederhana dan celana panjang longgar. Pakaian yang seolah menandakan ia sedang dalam mode kerja, bukan perayaan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Matanya menatap lurus ke arah eskavator. Operator alat berat, seorang pria bertubuh kekar, turun dari kabinnya dan menghampiri Anissa. "Pagi, Bu. Saya dari CV Perkasa Jaya. Betul ini rumah yang mau dibongkar?" tanyanya, masih dengan nada sedikit tidak percaya. Anissa mengangguk. "Betul, Pak. Robohkan semuanya. Ratakan dengan tanah. Jangan sisakan apapun." Sementara itu, kerumunan warga mulai bergerak mendekat. Kabar tentang kedatangan alat berat di rumah Anissa menyebar cepat dari mulut ke mulut. Orang tua Anissa dan Bayu, yang sedang dalam perjalanan pulang dari lapangan, mendengar desas-desus itu dan mempercepat langkah mereka dengan cemas. Bayu, yang semalam menumpang tidur di rumah temannya, juga mendapat telepon panik. Dengan jantung berdebar kencang, ia meminjam motor dan melesat menuju rumahnya, berharap apa yang ia dengar hanyalah lelucon yang kejam. Saat orang tua mereka tiba, mereka melihat Anissa sedang berbicara dengan operator eskavator. Ibu Anissa langsung berlari menghampiri putrinya. "Nisa, ada apa ini? Enduk, kamu mau apa dengan alat sebesar ini?" tanyanya panik. Anissa menoleh pada ibunya. Wajahnya tetap tenang. "Bu, tolong jangan halangi saya. Ini urusan saya." Tepat pada saat itu, Bayu tiba dengan napas terengah-engah. Ia melempar motornya begitu saja dan berlari menerobos kerumunan. Matanya membelalak ngeri melihat eskavator yang siap beraksi. "Anissa, kamu sudah gila. Apa yang mau kamu lakukan?" teriak Bayu, wajahnya pucat pasi. Anissa menatapnya dengan dingin. "Aku mau membersihkan sampah. Ini rumah kita, Nis. Rumah kita." Bayu mencoba meraih lengan Anissa, namun Anissa menepisnya dengan kasar. "Rumah kita?" Suara Anissa meninggi. Kali ini ditujukan bukan hanya pada Bayu, tetapi pada semua orang yang berkumpul di sana. "Rumah ini bukan rumah kita. Rumah ini aku yang bangun dengan uangku sendiri." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kerumunan menjadi senyap. Semua telinga terpasang. 5 tahun aku kerja di negeri orang, memeras keringat untuk membangun rumah ini. Lanjutnya, suaranya bergetar karena emosi yang meluap. "Dan semalam, saat aku pulang untuk memberinya kejutan, aku menemukan dia, suamiku, sedang menodai rumah ini dengan perempuan lain di dalamnya." Sebuah desahan kolektif terdengar dari kerumunan. Wajah-wajah yang tadinya penasaran kini berubah menjadi kaget dan prihatin. Beberapa ibu mulai berbisik-bisik. Orang tua Bayu tampak pucat dan malu, sementara orang tua Anissa menatap putrinya dengan campuran kaget dan iba. Bayu membeku di tempatnya.
Aibnya telah dibongkar di hadapan seluruh desa. Nis, jangan begini. Aku mohon, kita bisa selesaikan ini. Lirihnya, suaranya terdengar putus asa. Sudah tidak ada yang bisa diselesaikan, jawab Anissa tegas. Rumah yang sudah ternodai ini tidak ada harganya lagi buatku. Karena sudah kotor, lebih baik dihancurkan saja. Ia berbalik menghadap operator eskavator yang sejak tadi menunggu dengan bingung. Pak, lakukan sekarang. Perintahnya. Bayu mencoba berlari ke depan eskavator untuk menghalangi, tetapi beberapa warga, termasuk ayah Anissa, menahannya. Sudah, Bayu, kau sudah keterlaluan, kata ayah mertuanya dengan marah. Dengan perintah yang jelas, sang operator kembali ke kabinnya. Mesin menderu lebih keras. Lengan baja raksasa itu terangkat, dengan ember logamnya yang besar mengarah ke dinding depan rumah. Gedebuk. Pukulan pertama mendarat di dinding samping jendela. Suara beton yang retak dan pecah terdengar memekakan telinga, disusul suara kaca yang berhamburan. Debu mengepul ke udara. Teriakan histeris Bayu dan pekikan kaget warga bercampur dengan deru mesin dan gema takbir yang masih sesekali terdengar dari masjid. Lengan baja itu menghantam lagi. Dan lagi. Dinding yang tadinya kokoh kini berlubang besar. Kusen jendela tercabut paksa. Pukulan berikutnya merobohkan sebagian dinding, memperlihatkan ruang tamu yang berantakan di dalamnya. Sofa empuk, meja kaca, dan hiasan dinding yang dipilih Anissa dengan susah payah kini terekspos dan siap untuk dihancurkan. Bayu merosot ke tanah, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ia menatap tak berdaya saat istananya, simbol kemapanan palsunya, dihancurkan berkeping-keping. Anissa hanya menonton. Tidak ada air mata di wajahnya. Hanya ada tatapan kosong yang lurus menatap kehancuran di hadapannya. Setiap pukulan eskavator terasa seperti sebuah pembebasan. Setiap dinding yang runtuh adalah simbol dari kebohongan yang ia hancurkan. Setiap puing yang jatuh adalah beban di hatinya yang terangkat. Di tengah riuh rendah suara kehancuran dan keterkejutan warga, Anissa merasa harga dirinya yang telah runtuh semalam, kini mulai dibangun kembali, di atas puing-puing rumah pengkhianatan itu. Deru mesin eskavator akhirnya berhenti. Keheningan yang menyusul terasa ganjil dan memekakan telinga. Debu tebal dari serpihan beton dan tanah perlahan mulai turun, menyingkap sebuah pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam ingatan warga desa Cijati. Di atas sebidang tanah yang luas itu, tidak ada lagi rumah megah yang menjadi kebanggaan sekaligus bahan gunjingan. Yang tersisa hanyalah tumpukan puing yang menggunung. Rangka atap baja yang bengkok mencuat ke langit seperti tulang belulang seekor monster yang telah mati. Dinding-dinding yang hancur menumpuk tak beraturan, memperlihatkan serpihan-serpihan kehidupan yang belum lama berakhir. Sepotong sofa yang robek, pecahan keramik kamar mandi, kabel-kabel yang menjuntai putus. Kerumunan warga berdiri dalam kebisuan yang takzim. Wajah mereka menampilkan campuran antara ngeri, kasihan, dan sedikit rasa kagum pada kenekatan Anissa. Bayu masih tersungkur di tanah. Isak tangisnya kini berubah menjadi rintihan tanpa suara. Bahunya bergetar hebat. Ia menatap tumpukan puing itu seolah sedang menatap kuburan masa depannya. Baginya, itu memang sebuah kuburan. Di tengah suasana yang beku itu, Anissa adalah satu-satunya orang yang tampak tenang. Ia berdiri tegak, punggungnya lurus, dagunya terangkat. Debu tipis menempel di rambut dan pakaiannya, namun tidak mengurangi aura ketegasan yang memancar darinya. Ia seolah tidak terpengaruh oleh kehancuran masif di hadapannya. Ia telah meruntuhkan sebuah bangunan, tetapi pada saat yang sama, ia telah membangun kembali sesuatu yang jauh lebih penting di dalam dirinya, harga diri. Tak lama kemudian, kepala desa, Pak RW, dan seorang polisi berseragam yang merupakan Babin Kamtipmas desa tiba di lokasi. Kehadiran mereka yang berwibawa membuat kerumunan sedikit menepi, memberikan jalan. Kepala desa, seorang pria parubaya bernama Pak Karta, menghampiri Anissa dengan wajah serius. Anissa, bisa jelaskan apa yang terjadi di sini? Tanya Pak Karta, suaranya tenang namun tegas. Ini hari raya, tidak seharusnya ada keributan seperti ini. Anissa menatap Pak Karta dengan hormat, tetapi tidak ada rasa takut di matanya.
Maafkan saya, Pak Kades, jika tindakan saya mengganggu ketenangan desa. Tapi saya terpaksa melakukannya. Terpaksa? Merobohkan rumah sebesar ini kau sebut terpaksa? Sahut ayah Bayu yang tiba-tiba maju, wajahnya merah karena marah dan malu. Kamu ini sudah gila, Anissa. Kamu mempermalukan keluarga kami di depan semua orang. Sebelum Anissa sempat menjawab, ayahnya sendiri yang maju dan berdiri di sampingnya, memberikan dukungan tanpa kata. Pak Besan, sapa ayah Anissa dengan nada dingin. Sebaiknya Bapak bertanya pada putra Bapak sendiri. Siapa yang memulai mempermalukan keluarga? Putra Bapak yang membawa perempuan haram ke dalam rumah yang dibangun dengan keringat anak saya. Ayah Bayu terdiam, tidak bisa membantah. Fakta yang diucapkan Anissa di hadapan orang banyak tadi sudah menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. Anissa kembali menatap Pak Karta. Pak Kades, saya bisa pertanggungjawabkan semuanya. Tanah ini adalah tanah warisan dari almarhum kakek saya. Sertifikatnya lengkap atas nama saya, Anissa binti Karsiman. Bangunan yang berdiri di atasnya 100% dibiayai oleh uang hasil kerja saya di Korea. Saya punya semua bukti transfernya, dari pengiriman pertama untuk pondasi sampai terakhir untuk membeli pagar. Ia berbicara dengan lancar dan jelas, menunjukkan bahwa ini bukan keputusan impulsif, melainkan tindakan yang sudah ia pikirkan konsekuensinya. Menurut hukum, saya adalah pemilik sah dari properti ini. Saya berhak melakukan apapun yang saya inginkan di atas tanah milik saya sendiri, termasuk merobohkan bangunan di atasnya. Pak Karta dan polisi yang mendampinginya saling berpandangan. Mereka tahu Anissa benar. Secara hukum perdata, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini adalah sengketa keluarga, dan pemilik aset punya hak penuh. Baiklah, Anissa. Secara hukum mungkin kami tidak bisa ikut campur, kata Pak Karta akhirnya. Tapi ini masalah sosial. Tolong selesaikan ini baik-baik dengan keluargamu dan keluarga suamimu. Jangan sampai ada keributan lebih lanjut. Anissa mengangguk. Pasti, Pak. Dan ini adalah langkah pertama saya untuk menyelesaikannya. Dengan tatapan penuh makna, ia berjalan mendekati Bayu yang masih terpuruk. Langkahnya mantap di atas tanah yang berdebu. Ia berhenti tepat di depan suaminya itu. Bayu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus, menatap Anissa dengan tatapan memelas. Nis, kenapa? Bisiknya lirih. Anissa tidak menjawab pertanyaannya. Dari saku celananya, ia mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi. Kertas itu sedikit lecek, mungkin karena sudah berada di sakunya semalaman. Ia melemparkan kertas itu ke pangkuan Bayu. Kertas itu terbuka sedikit, memperlihatkan kop surat dari sebuah kantor pengacara dan judul besar, gugatan cerai. Itu urusan kita selanjutnya, kata Anissa. Suaranya membelah udara. Aku sudah menandatanganinya. Sekarang giliranmu. Kau mau tanda tangan atau tidak? Prosesnya akan tetap berjalan. Pengadilan agama yang akan memutuskan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan kalimat terakhir yang terasa seperti sabetan pedang. Anggap saja puing-puing ini mahar perpisahan dari aku untukmu. Nikmati. Setelah mengucapkan kalimat itu, Anissa berbalik. Ia tidak lagi menatap Bayu. Ia tidak lagi melihat tumpukan reruntuhan itu. Misinya di tempat ini telah selesai. Ia berjalan lurus ke arah orang tuanya yang menatapnya dengan campuran air mata dan kebanggaan. Bu, Pak, ayo kita pulang, ajaknya pelan. Ibunya segera merangkulnya. Ayahnya menepuk pundaknya dengan kuat. Bersama-sama, mereka bertiga berjalan menjauhi lokasi itu, membelah kerumunan warga yang memberi mereka jalan dalam diam. Anissa tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia meninggalkan mahligai impiannya yang telah runtuh, namun dengan harga diri yang kini berdiri tegak dan kokoh, lebih kokoh dari pilar beton manapun yang pernah ada di sana. Beberapa minggu setelah Idul Adha yang menggemparkan itu, kehidupan di desa Cijati perlahan kembali normal, meskipun puing-puing rumah Anissa masih menjadi tontonan dan pengingat bisu dari drama yang telah terjadi. Kisah tentang istri TKW yang merobohkan rumahnya sendiri karena suami berselingkuh telah menjadi legenda lokal, diceritakan di warung kopi hingga di pertemuan ibu-ibu pengajian. Dalam cerita itu,
Anissa adalah pahlawan tragis, sementara Bayu adalah tokoh antagonis yang menerima ganjaran setimpal. Bagi Anissa, babak baru hidupnya dimulai dengan sebuah perjalanan ke kota, ke kantor pengadilan agama. Ditemani ayahnya, ia melangkah masuk ke dalam gedung itu dengan kepala tegak. Ia tidak lagi memakai kaos oblong berdebu, melainkan sebuah blus sederhana namun rapi. Di tangannya ada sebuah map tebal berisi semua amunisi yang telah ia siapkan. Sidang mediasi adalah formalitas yang gagal total. Bayu, yang datang dengan wajah kuyu dan ditemani pamannya, memohon untuk rujuk. Ia menangis, mengiba, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Anissa hanya duduk diam, mendengarkan tanpa ekspresi. Ketika hakim mediator bertanya padanya, jawabannya singkat dan tegas. Tidak, Yang Mulia. Hati saya sudah tertutup. Kepercayaan saya sudah hancur lebur seperti rumah saya. Saya hanya mau cerai. Karena mediasi gagal, sidang pun dilanjutkan. Pengacara yang disewa Anissa bekerja dengan efisien. Ia membeberkan semua bukti di hadapan majelis hakim. Pertama, sertifikat tanah asli atas nama Anissa binti Karsiman, yang diterbitkan jauh sebelum pernikahan. Kedua, sebuah buku tabungan atas nama Anissa yang menunjukkan aliran dana masuk dari gajinya di Korea. Ketiga, sebuah binder tebal yang berisi ratusan lembar bukti transfer ke rekening Bayu selama 5 tahun, dengan keterangan yang jelas untuk setiap transfer, biaya tukang, pembelian semen, cicilan kusen, dan sebagainya. Keempat, foto tancap dan video dari hari perobohan rumah sebagai bukti syika atau perselisihan yang memuncak. Di sisi lain, Bayu tidak bisa memberikan perlawanan apapun. Ketika ditanya hakim mengenai kontribusinya terhadap rumah itu, ia hanya bisa menunduk. Ia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan yang bisa dibuktikan. Argumennya bahwa ia telah mengawasi pembangunan dimentahkan dengan mudah oleh pengacara Anissa. Mengawasi tidak sama dengan membiayai, Yang Mulia. Terlebih, pengawasan tersebut ternyata juga digunakan untuk memfasilitasi perselingkuhan. Palu hakim akhirnya diketuk. Gugatan cerai Anissa dikabulkan. Talak 1 jatuh dari pengadilan. Mengenai harta bersama atau gonogini, hakim memutuskan bahwa rumah tersebut, atau yang tersisa darinya, murni milik Anissa. Bayu tidak berhak atas 1 rupiah pun. Keluar dari ruang sidang, Anissa menghirup udara kebebasan. Beban terberat di pundaknya telah terangkat. Langkah pertamanya setelah resmi menjanda adalah menghubungi seorang agen properti. "Selamat siang, Pak Tony. Saya Anissa yang menelepon kemarin." Sapanya lewat telepon. "Tanah yang di desa Cijati itu. Saya mau jual cepat, Pak. Tolong dibantu pasarkan. Harganya tidak usah terlalu tinggi. Yang penting ada pembeli serius dan prosesnya tidak berbelit-belit. Saya butuh modal untuk memulai hidup baru." Sikap Anissa yang pragmatis dan fokus ke depan sangat kontras dengan kondisi Bayu. Setelah putusan pengadilan, Bayu benar-benar terpuruk. Ia tidak punya rumah, tidak punya istri, dan yang terpenting, tidak punya sumber penghasilan. Ia mencoba kembali ke rumah orang tuanya, namun sambutan yang ia terima dingin. Ayahnya hampir tidak pernah berbicara padanya, sementara ibunya sering menangis diam-diam karena malu. Rumah terasa seperti neraka. Ia mencoba mencari pekerjaan di desa. Namun, reputasinya telah hancur. Pemilik toko bangunan menolaknya dengan halus. "Maaf, Bayu, pegawai saya sudah cukup." Petani kaya yang mencari buruh tani hanya meliriknya sinis. Gunjingan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Itu si Bayu, yang keenakan dibiayai istri malah selingkuh. Orang pemalas begitu disuruh kerja apa, yang ada nanti malah merusak. Teman-temannya yang dulu sering menemaninya minum kopi dan merokok, tentu dengan uang kiriman Anissa, kini satu persatu menjauh. Mereka takut dihubungi hanya untuk dimintai utang. Rina, wanita selingkuhannya, sudah lama menghilang tanpa jejak, memblokir nomor teleponnya. Bayu benar-benar sendirian. Hari-harinya diisi dengan melamun di teras rumah orang tuanya, atau berjalan tanpa tujuan di jalanan desa. Pakaiannya mulai lusuh, wajahnya tidak terawat, dan tatapan matanya kosong.
Ia menjadi lambang kegagalan, sebuah cerita peringatan bagi para suami di desanya. Sebulan kemudian, saat Bayu sedang duduk di sebuah gardu ronda, ponsel Anissa berdering. Panggilan dari Pak Tony, agen properti. "Selamat sore, Bu Anissa. Saya ada kabar baik. Tanah Ibu sudah ada yang menawar. Seorang pengembang dari kota mau membangun beberapa unit rumah kecil di sana. Harganya sesuai dengan yang kita sepakati. Jika Ibu setuju, kita bisa segera proses administrasinya." Jantung Anissa berdebar. "Setuju, Pak. Sangat setuju. Tolong diurus secepatnya." Beberapa minggu kemudian, semua proses selesai. Dana hasil penjualan tanah, sebuah angka yang cukup besar, masuk ke rekening Anissa. Ia menatap notifikasi di layar ponselnya. Angka itu bukan hanya sekumpulan digit. Angka itu adalah tiketnya. Tiket untuk pergi dari masa lalu. Tiket untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Tiket menuju masa depan yang akan ia rancang sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, sebuah senyum tulus yang hangat terukir di bibir Anissa. Bukan senyum kemenangan atau balas dendam, melainkan senyum kebebasan. Puing-puing masa lalunya telah berhasil ia ubah menjadi pondasi untuk masa depannya. 3 tahun berlalu sejak hari yang menentukan itu. Waktu, seperti sungai yang terus mengalir, telah membawa banyak hal bersamanya. Ia menghanyutkan sebagian besar rasa sakit, memudarkan amarah, dan menumbuhkan benih-benih baru di atas tanah yang tandus. Bagi Anissa, 3 tahun ini adalah periode transformasi total. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang penyintas yang berhasil menulis ulang takdirnya. Dengan modal dari penjualan tanahnya, Anissa tidak memilih untuk membangun rumah baru atau hidup santai di kampung. Ia tahu, jika ia tetap tinggal di sana, ia akan selamanya terikat pada bayang-bayang masa lalunya, selamanya dikenal sebagai janda yang merobohkan rumahnya. Ia butuh awal yang benar-benar baru, di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tujuannya kali ini bukan lagi Korea Selatan, bukan lagi sebuah pabrik yang menyita waktu dan tenaganya. Tujuannya adalah Amsterdam. Ia menggunakan sebagian uangnya untuk mendaftar di sebuah sekolah kuliner ternama di kota itu, mengambil spesialisasi masakan Asia, khususnya Indonesia. Keputusannya ini berawal dari sebuah ironi. Ia dulu bermimpi memasak hidangan lezat untuk suaminya di rumah baru mereka. Kini, ia merebut kembali mimpi itu, bukan untuk seorang pria, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk profesinya. Ia belajar dengan tekun, menuangkan semua energi dan fokusnya pada setiap resep. Baginya, memasak menjadi terapi. Mencampur bumbu adalah cara ia meracik kembali hidupnya, memilah mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dibuang. Setelah lulus dengan predikat memuaskan, Anissa tidak langsung bekerja di restoran besar. Dengan sisa modalnya dan pinjaman usaha kecil, ia membuka sebuah kedai mungil di sudut jalan yang tidak terlalu ramai namun cukup strategis. Namanya, Rasa Rindu. Sebuah nama yang mewakili kerinduannya akan tanah air, sekaligus salam perpisahan pada kerinduan masa lalu yang menyakitkan. Awalnya tidak mudah. Ia melakukan semuanya sendiri. Memasak, melayani, membersihkan. Namun, kualitas tidak pernah berbohong. Aroma rendang yang dimasak dengan resep warisan neneknya, sate ayam dengan bumbu kacang yang kaya rasa, dan nasi goreng spesial buatannya perlahan menarik perhatian. Mulai dari para mahasiswa Indonesia yang rindu masakan rumah, hingga para penduduk lokal dan turis yang penasaran. Dalam waktu 1 tahun, Rasa Rindu menjadi tempat yang populer. Ia sudah bisa mempekerjakan 2 orang asisten. Anissa yang sekarang sangat berbeda dengan Anissa 3 tahun lalu. Rambutnya dipotong lebih pendek dan modis. Pakaiannya lebih simpel namun elegan. Wajahnya tidak lagi menyeratkan beban, melainkan kepercayaan diri seorang pemilik usaha yang sukses. Namun, yang paling berubah adalah matanya. Di sana tidak ada lagi tatapan kosong atau kilat amarah. Yang ada adalah ketenangan dan kewaspadaan. Ia menjadi wanita yang ramah namun menjaga jarak. Hatinya masih dikelilingi benteng tinggi yang ia bangun dari puing-puing pengkhianatan. Di antara para pelanggan setianya,
Ada seorang pria bernama David, seorang arsitek Belanda yang bekerja di sebuah firma tak jauh dari kedai Anissa. Awalnya, ia datang hanya untuk makan siang. Namun, lama-kelamaan ia datang hampir setiap hari. David bukan hanya terpikat oleh masakan Anissa, tetapi juga oleh sosok Anissa itu sendiri. Ia melihat seorang wanita yang tangguh, yang bergerak dengan efisiensi dan keanggunan seorang jenderal di dapur kecilnya. "Masakanmu luar biasa," kata David suatu sore, saat ia menjadi pelanggan terakhir di kedai itu. Setiap hidangan terasa seperti punya cerita. Anissa tersenyum tipis sambil membersihkan meja. "Terima kasih. Itu memang tujuannya." "Bolehkah aku mendengar ceritamu suatu saat nanti?" tanya David dengan sopan. Matanya menatap Anissa dengan tulus, tanpa niat menggoda. Anissa ragu sejenak. Selama ini ia selalu mengalihkan pembicaraan jika ada yang mencoba masuk ke kehidupan pribadinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari David. Ada ketulusan yang membuatnya merasa aman. "Mungkin," jawabnya singkat. Sejak hari itu, percakapan mereka menjadi lebih sering. David akan menunggu hingga kedai sepi. Lalu mereka akan mengobrol sambil Anissa membereskan pekerjaannya. Ia bercerita tentang pekerjaannya merancang bangunan, dan Anissa mendengarkan dengan penuh minat. Suatu malam, Anissa memberanikan diri. "Kamu merancang bangunan agar berdiri kokoh," kata Anissa pelan. "Aku pernah punya sebuah bangunan, dan aku merobohkannya dengan sengaja." David menatapnya. Alisnya terangkat karena terkejut namun tidak menghakimi. "Benarkah? Kenapa?" Maka, untuk pertama kalinya, Anissa menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang kerja kerasnya di Korea, tentang rumah impiannya, tentang malam pengkhianatan itu, dan tentang keputusannya di ambang subuh Idul Adha. Ia bercerita dengan nada datar, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Ia tidak menangis. Setelah Anissa selesai, David terdiam lama. Ia menatap Anissa dengan tatapan yang sulit diartikan. Anissa mengira pria itu akan menganggapnya gila atau kejam. "Itu adalah hal paling berani yang pernah aku dengar," kata David akhirnya. Suaranya pelan dan penuh kekaguman. "Kamu tidak hanya merobohkan sebuah bangunan, Anissa. Kamu merobohkan sebuah kehidupan yang menyakitimu untuk membangun yang baru. Kamu adalah arsitek untuk hidupmu sendiri. Itu luar biasa." Reaksi David benar-benar di luar dugaan Anissa. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat tindakannya bukan sebagai aksi balas dendam yang gila, melainkan sebagai sebuah tindakan keberanian yang luar biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Anissa merasa sebuah retakan kecil muncul di benteng yang mengelilingi hatinya. Bunga baru mulai mekar di tanah asing, akarnya perlahan menguat, siap menyambut musim semi yang telah lama ia nantikan. 2 tahun setelah pertemuan pertama mereka, hubungan Anissa dan David telah berlabuh dalam sebuah ikatan yang tenang dan stabil. Kedai, Rasa Rindu, telah pindah ke lokasi yang lebih besar berkat ide bisnis dan sedikit bantuan investasi dari David, yang kini bukan hanya kekasihnya, tetapi juga partner diskusinya yang paling terpercaya. Anissa tidak pernah lagi merasa sendirian dalam mengambil keputusan. Namun ia juga tidak pernah merasa kemandiriannya terancam. David mencintainya bukan hanya karena kelembutannya, tetapi justru karena ketangguhannya. Suatu sore di musim gugur, mereka berjalan-jalan di Vondelpark, taman kota terbesar di Amsterdam. Daun-daun berwarna keemasan dan merah berguguran, menutupi jalan setapak seperti karpet alam. Anissa menggandeng lengan David, kepalanya bersandar di bahu pria jangkung itu. "Apa kau bahagia, Anissa?" tanya David tiba-tiba, menghentikan langkah mereka. Anissa mengangkat wajahnya dan tersenyum. Senyum yang kini begitu mudah terukir di wajahnya. "Sangat. Aku tidak pernah berpikir bisa sebahagia ini." "Aku ingin membuatmu lebih bahagia lagi," kata David. Ia kemudian merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Ia berlutut dengan satu kaki, sebuah gerakan klasik yang entah kenapa membuat jantung Anissa berdebar kencang. "Anissa, kamu telah membangun kembali hidupmu dari puing-puing. Izinkan aku menjadi pilar baru dalam hidupmu, yang akan berdiri bersamamu selamanya."
Maukah kau menikah denganku? Air mata menggenang di pelupuk mata Anissa. Kali ini, air mata kebahagiaan murni. Ia mengangguk tanpa ragu. Ya, David. Aku mau. Saat cincin indah itu terpasang di jarinya, Anissa merasa lingkaran hidupnya telah menjadi utuh. Takdirnya telah benar-benar tertulis ulang. Di belahan dunia lain, di desa Cijati yang berdebu, takdir lain sedang menjalani babak akhirnya yang menyedihkan. Bayu, pria yang pernah menjadi pusat dunia Anissa, kini adalah bayangan dari dirinya sendiri. 5 tahun telah mengubahnya menjadi sosok yang nyaris tak dikenali. Ia menjadi gelandangan. Rumah orang tuanya sudah lama ia tinggalkan setelah ayahnya meninggal dan ibunya ikut dengan saudaranya ke kota lain. Mereka tidak sanggup lagi menanggung malu. Bayu kini tidur di mana saja ia bisa menemukan tempat berteduh. Di bangunan pasar yang kosong saat malam, di gardu ronda, atau kadang di peran toko yang sudah tutup. Pakaiannya compang-camping dan kotor. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Matanya yang dulu berbinar saat merayu, kini cekung dan kosong. Ia hidup dari belas kasihan orang. Kadang ada yang memberinya sebungkus nasi, kadang hanya uang 1.000 atau 2.000 perak. Ia tidak bisa bekerja. Bukan hanya karena tidak ada yang mau mempekerjakannya, tetapi karena jiwanya telah patah. Energi dan semangat hidupnya telah terkuras habis oleh penyesalan yang tak berkesudahan. Siang itu, Bayu berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke sebuah kompleks perumahan kecil yang baru selesai dibangun. Ia berhenti dan menatap nanar. Ia tahu persis di mana ia berdiri. Ini adalah tanah tempat rumahnya dulu berdiri. Tanah yang sama tempat ia menyaksikan mimpinya hancur menjadi puing. Kini, di atas tanah itu berdiri 4 rumah mungil yang cantik. Salah satunya sudah terisi oleh keluarga muda. Terdengar tawa anak-anak dari salah satu rumah itu. Pemandangan itu seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia bersandar di tiang listrik. Tubuhnya gemetar. Film dari malam pengkhianatan itu kembali berputar di kepalanya. Wajah Anissa saat pertama kali tiba, penuh rindu. Lalu wajahnya yang hancur saat membuka pintu. Teriakan amarahnya. Tatapan dinginnya saat melempar surat cerai. Dan deru eskavator yang menghancurkan segalanya. Seandainya. Bisiknya pada angin. Sebuah kata yang menjadi sahabatnya selama 5 tahun terakhir. Seandainya malam itu ia tidak sebodoh itu. Seandainya ia bisa memutar waktu. Ia akan memiliki segalanya. Rumah megah itu. Harta. Dan yang paling penting, seorang istri yang tulus mencintainya. Tapi, seandainya, tidak pernah ada. Ia merosot ke tanah, memeluk lututnya. Orang-orang yang lewat meliriknya dengan jijik atau kasihan, lalu mempercepat langkah. Ia adalah hantu masa lalu, sebuah cerita peringatan yang hidup. Sementara Bayu meratapi nasibnya di atas debu penyesalan, ribuan kilometer jauhnya, Anissa sedang tertawa bahagia di pelukan David. Ia menatap masa depan yang cerah. Sebuah kehidupan yang ia bangun bukan di atas pondasi beton, tetapi di atas pondasi kekuatan, pengampunan diri, dan cinta yang tulus. Ia telah membuktikan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang menimpa kita, melainkan sesuatu yang kita pilih untuk kita perjuangkan. Dan ia telah memilih kebahagiaannya, 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 kebahagiaannya. Kebahagiaannya, 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 kebahagiaannya.